Wa an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah abaqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi min ba'di mautihima. Diriwayatkan dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, satu ketika tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti para sahabat sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salamah. Nah, akhirnya laki-laki dari Bani Salamah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kepada kedua orang tuaku yang harus aku kerjakan setelah kematian beliau berdua?" Ini mungkin si laki-laki yang menjadi sahabat dari keturunan Bani Salamah ini menyangka yang namanya bakti itu hanya mungkin di saat orang tua masih hidup. Ya. Lalu kalau orang tua telah meninggal dunia seakan-akan habis, macam mana kita nak berbakti? Makanya timbul pertanyaan macam tadi. Ya Rasulullah, masih adakah sebagai bukti tanda baktiku kepada kedua orang tua di mana beliau telah meninggal dunia? Ya. Ada tak lagi yang harus aku kerjakan sebagai bukti tanda aku berbakti kepada orang tua? Nah, ternyata jawaban Rasulullah qala na'am. Ya, masih ada, kata Rasulullah. Walaupun orang tua kau telah meninggal dunia, nah kalau ingin masih menunjukkan bakti, maka lakukan beberapa hal. Pertama, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Nah, jadi kalau kita tuh pengen disebut anak berbakti, doakan terus kedua orang tua. Ya, banyaklah doa bagus-bagus. Doa supaya amal ibadah beliau diterima Allah. Ya, doa mudahan kubur beliau dilapangkan Allah. Diangkat siksa kuburnya. Nah, pokoknya nyaman lah, dijadikan kuburnya itu seperti taman-taman surga. Nah, itu satu. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, dan hendaklah juga memohonkan ampun untuk keduanya. Nah, ini alhamdulillah kita kalau sembahyang itu biasanya ngikut imam kalau ma'amini. Makanya imam ya dituntut untuk mendoakan kepada orang tua semuanya. Ya, orang tuanya si imam sama orang tua si makmumnya dengan sirat yang jamak. Kalau mufrad mansur namanya, mangansuran. Ya, siratnya jamak. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina atau waliwalidaina. Kalau waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Kalau wali-walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau dia baca jamak. Kalau tidak salah, seingat saya kalau dibaca mufrad sementara keadaannya lagi beramai-ramai, hukumnya makruh. Ya, ya mansur tadi saya bilang mangansuran. Kalau bisa jangan baca secara umum. Nah, wal istighfaru lahumah. Yang kedua apa tadi? Memohonkan ampun. Karena bagaimanapun ya orang tua, baik itu sedikit ataupun banyak, baik sengaja ataupun tidak, beliau mungkin punya dosa, ya, yang sudah tak bisa lagi nak dimintakan ampunan, dikubur bang sudah kisahnya. Nah, kitalah yang masih hidup yang memohonkan ampunan. Kalau bisa banyak, sering-sering maksudnya. Jadi tidak mesti harus setelah sholat, tapi di luar sholat pun sering-sering mendoakan kepada kedua orang tua tadi, memohonkan ampun. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wa ifaun bi'uhudihima min ba'di mautihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunaikan janji-janjinya
setelah kematiannya. Nah, barangkali orang tua kita semasa masih hidup, beliau memiliki janji-janji yang belum tercapai atau terselesaikan. Dan kita mengetahui janji-janji itu, keinginan besar beliau, ya. Nah, maka tunaikan apa yang menjadi keinginan atau janji-janji beliau tersebut. Selama tentu kita bisa mengerjakannya. Kemudian lagi selanjutnya wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman beliau berdua. Nah, kan sama-sama hidup kita masih tahu, oh ini teman akrab abah mama, ya. Ini kalau apa namanya itu ketemu atau beliau sering berkunjung ke rumah si Anu, ya, atau beliau senang nih kalau maulah sesuatu nanti akan dihadiahkan kepada kawannya, dihantarkan. Nah, kita masih mengetahui lah tuh, ya sekadar yang kita tahu. Nah, itu lakukan, ya. Makanya kita tuh yang bagus tuh kawan-kawan abah kita tuh kita anggap sebagai pengganti abah kita. Kita hormati karena makomnya adalah kawan abah kita. Jadi seakan-akan kita menghormati beliau, teman-temannya itu sebagaimana kita menghormati abah mama kita. Kemudian wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, melakukan silaturahim, penyambungan silaturahim nih, di mana tidak disambunglah silaturahim itu melainkan dengan wasilah beliau berdua. Yaitu tadi kerabat, sanak kerabat, famili jauh, famili dekat, segala macam. Nah, terutama yang kita betul-betul mengetahui, bila perlu dilebihkan. Dilebihkan macam mana maksudnya? Nah, mohon maaf lahir batin ya, terkadang sifatnya manusia itu ada aja rasa semacam ketidaknyamanan, mungkin ada semacam pertengkaran dengan keluarga yang kita tahu semasa masih hidup orang tua kita tuh mungkin tidak menyambungnya, ya, tidak pernah berkunjung dan lain sebagainya. Padahal kita tahu itu bubuhan kita, itu keluarga kita. Nah, beliau wafat nih. Nah, kita yang mencoba untuk menyambung itu lagi. Karena melalui wasilah orang tua itulah kita punya hubungan dengan orang yang tadi terputus itu tadi. Nah, kalau orang yang biasanya baik sama kita sudah hubungannya bagus, kan kita nyaman aja mengunjung yang payah tuh kan mengunjungi orang yang kita tuh ada konflik, ada semacam ya bisa dikatakan kayak permusuhan atau perkelahian, ketidakcocokan, itu kan yang biasa memantik terputusnya tali silaturahim. Nah, kita sebagai anak yang mencoba menyambungnya itu, wah itu luar biasa sekali, ya. Rawahu Abu Dawud, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ai tata'allaqu bil abi wal ummi. Nah, di dalam syarahnya disebutkan maksudnya orang-orang yang memiliki hubungan dengan abah dan mama kita. Nah, fal mausulu sifatun kasyifatun lirrahim. Jadi isim mausul berupa kata-kata allati la tusalu illa bihima. Allati itu namanya isim mausul kalau kita belajar nahwu kan. La tusalu illa bihima disebut silah. Silah itu apa? Jumlah yang terletak setelah isim mausul. Ketepatan silahnya di sini berupa jumlah fi'liyah. Nah, isim mausul allati la tusalu illa bihima tadi disebut sifat atau silah yang membuka terjalinnya kembali hubungan silaturahim. Nah, jadi lakukan itu. Silaturahimlah kepada sanak kerabat beliau. Simpelnya seperti itu kira-kira.